Situasi di Suriah kembali memburuk seiring meningkatnya kekerasan di wilayah pesisir negara tersebut. Bentrokan antara pasukan keamanan dan kelompok bersenjata lokal telah menyebabkan banyak korban jiwa. Dalam beberapa hari terakhir, setidaknya 1.500 orang, termasuk lebih dari 830 warga sipil, dilaporkan tewas di kota Latakia dan Tartus akibat pertempuran yang semakin intensif. Wilayah pesisir Suriah yang mayoritas dihuni oleh kelompok Alawi menjadi pusat ketegangan setelah terjadi bentrokan antara berbagai kelompok bersenjata. Sejumlah laporan menunjukkan adanya kekerasan terhadap warga sipil, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi internasional telah menyerukan penyelidikan lebih lanjut terhadap insiden ini. Presiden sementara Suriah, Ahmed al-Shara, menegaskan siapapun yang terlibat dalam kekerasan ini akan menghadapi proses hukum. Ia mengaitkan kekerasan ini dengan elemen-elemen yang masih loyal kepada pemerintahan sebelumnya, serta dugaan keterlibatan pihak asing. Namun, ia juga mengakui bahwa pasukan pemerintah sementara telah terlibat dalam bentrokan yang memperburuk situasi. Untuk menindaklanjuti insiden ini, pemerintah membentuk komite independen yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut dalam waktu 30 hari. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan semua pihak harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sementara itu, Uni Eropa mengutuk eskalasi konflik dan mendesak perlindungan terhadap warga sipil. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki kesepahaman dalam menanggapi eskalasi kekerasan ini. Ia mengungkapkan, Moskow dan Washington terus menjalin komunikasi mengenai situasi di Suriah. Menurutnya, semua pihak menekankan pentingnya mengakhiri kekerasan dan melindungi warga sipil di Suriah. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan dan menyerukan tindakan cepat untuk menstabilkan situasi. Menurutnya, banyak negara dan organisasi internasional, termasuk PBB, berbagi kekhawatiran yang sama terkait perkembangan di Suriah. Pemerintahan Suriah mengalami pergantian kepemimpinan pada akhir 2024 setelah kelompok oposisi berhasil menguasai Damaskus. Struktur militer pun mengalami perubahan signifikan. Meskipun memberikan perlindungan kepada Bashar al-Assad setelah kejatuhannya, pemerintahan baru Suriah tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Rusia. Pangkalan udara Khmeimim dan fasilitas militer di Tartus masih beroperasi, menunjukkan keberlanjutan pengaruh Moskow di wilayah tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan dukungannya terhadap stabilitas Suriah dan telah menyediakan bantuan dalam masa transisi. Di tengah meningkatnya ketegangan, ratusan warga sipil mencari perlindungan di pangkalan udara Khmeimim yang dikelola Rusia. Militer Rusia telah menyediakan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi di lokasi tersebut. Di sisi lain, pemerintah sementara Suriah mencapai kesepakatan dengan Pasukan Demokratik Suriah atau SDF untuk mengintegrasikan kelompok tersebut ke dalam struktur negara. Kesepakatan ini memberikan pemerintah pusat Suriah kendali lebih besar atas wilayah yang sebelumnya dikelola secara semi-otonom oleh SDF. Amerika Serikat pun menyatakan dukungannya terhadap proses transisi politik yang inklusif dan menekankan pentingnya menjaga stabilitas. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata, kerjasama dalam menjaga keamanan, serta perlindungan hak-hak konstitusional bagi semua kelompok di Suriah. Meskipun diskusi mengenai integrasi SDF telah berlangsung sejak perubahan pemerintahan, proses ini mengalami berbagai tantangan, termasuk perbedaan pandangan di kalangan kelompok oposisi.